menjelaskan alat peraga yaitu 3D atau trigonometri dan geometri. Alat peraga ini ditujukan kepada siswa SD, SMP, serta SMA. Konsep materi pembelajaran matematika pada alat peraga ini yaitu penjumlahan sudut sinus dan kosinus serta konsep kesebangunan. Adapun manfaat dari alat peraga ini, yang pertama, untuk mempermudah siswa dalam menghitung penjumlahan sudut sinus dan kosinus. Yang kedua, untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep penjumlahan sudut sinus dan kosinus. Dan yang terakhir yaitu untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep kesebangunan. Alat peraga ini terdiri atas papan dan benang untuk membentuk sudut alfa dan beta. Selain itu, fungsi dari alat peraga ini yaitu untuk memahami konsep penjumlahan sudut sinus dan kosinus serta memahami konsep kesebangunan. Peralatan yang kita butuhkan: spidol permanen, penggaris dan busur, jangka, bor, kunci. Bahan-bahan yang kita butuhkan: whiteboard, tali, baut, kertas ariston, penggaris siku-siku, double tip. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan media pembelajaran 3D, trigonometri, dan geometri. Penggunaan yang pertama yaitu untuk menghitung jumlah sudut, sinus, dan kosinus. Nah, pada media pembelajaran ini terdapat 3 tali. Tali yang pertama kita pasangkan ke pusat dan bur yang paling kanan. Nah, pemasangan tali yang pertama ini kita sejajarkan dengan sumbu X. Kemudian untuk tali yang kedua ini kita pasangkan ke salah satu bur. Di sini kita memilih sudut yang sesuai keinginan kita ya.
Ini, di sini kita ambil yang sudut 30 derajat. Nah, karena sudah kita pasangkan ke baut yang ini, kita namai sudut yang terbentuk dari dua pasang tali ini. Kita namai dengan sudut alfa. Di sini sudut alfa. Nah, kemudian untuk tali yang ketiga, kita pilih juga sudutnya. Kita pilih di sini 60 derajat. Nah, selanjutnya di sini antara tali yang kedua ini dengan tali yang ketiga ini kita namai dengan sudut beta di sini. Nah, karena sudah terbentuk seperti ini, langkah selanjutnya kita akan membuat sudut siku-siku antara tali yang ketiga dengan tali yang kedua. Di sini kita ambil tali yang ketiga, lalu kita bentuk sudut siku-sikunya dengan sudut siku-siku itu terletak pada tali yang kedua ini. Di sini. Nah, selanjutnya kita pasangkan paku di bagian siku-siku ini. Lalu kita tautkan talinya ke paku tersebut. Selanjutnya, tali yang ketiga ini kita pasangkan kembali. Nah, di sini kan kita sudah punya sudut siku-siku ini ya. Selanjutnya kita akan menggunakan titik bantuan, di mana titik bantuan nanti akan segaris dengan titik ini dan akan membentuk sudut siku-siku dengan titik ini. Baik, di sini kita akan memilih titik di bagian sini dan kita hubungkan dengan tali agar sudut siku-sikunya bisa terlihat dan akan membentuk suatu segitiga siku-siku seperti ini. Jadi di sini sudut siku-siku, ini siku-siku, di sini siku-siku. Setelah kita mendapatkan sketsa yang seperti ini, kita namai titik-titiknya. Di sini kita namai dengan titik A. Di sini kita namai dengan titik B. Ini titik C. Kemudian ini titik D. Ini titik E. Ini titik F. Lalu ini titik Q. Selanjutnya kita akan mencari sin alfa ditambah beta. Nah, di sini kita anggap alfa dan beta ini adalah satu sudut. Sehingga ketika kita anggap alfa dan beta ini satu sudut, maka sin ini, sin yang kita bayangkan ini merupakan DE per AD. Sin kan depan per miring ya. Jadi dapat kita tuliskan sin dari gabungan ini adalah DE, sisi DE per sisi AD. DE per AD. Nah, untuk sisi DE ini dapat kita lihat sisi DE ini merupakan penjumlahan dari sisi DF dan sisi FE. Sehingga dapat kita tuliskan DF ditambah FE per AD. Selanjutnya kita pisahkan DF per AD ditambah FE per AD. Nah, FE ini ternyata sama dengan CB, sehingga FE dapat kita tuliskan atau dapat kita gantikan dengan CB. DF per AD ditambah CB per AD. Selanjutnya, untuk yang DF per AD ini kita kalikan dengan
CD per CD atau sama dengan 1 ya, jadi tidak mempengaruhi. Lalu yang CB per AD kita kalikan dengan AC ini, AC per AC. Lalu kita ubah bentuknya, yaitu DF nanti dipasangkan dengan DE, AD dipasangkan dengan CD, DF dipasangkan dengan CD, dan AD juga dipasangkan dengan CD, dan begitupun yang ini, CB per AC dikali AC per AD. Nah, setelah mendapatkan bentuk yang seperti ini, kita lihat lagi di sini DF per CD. DF per CD. DF per CD ini di sini ada suatu sudut ya. Jika kita perhatikan segitiga DGC, segitiga DGC ini memiliki sudut yang berlawanan dengan segitiga AGE, yaitu sudut ini. Sudut ini saling bertolak belakang. Nah, karena sudut ini saling bertolak belakang dan di sini ada sudut siku-siku, di sini juga ada sudut siku-siku, dan di sini merupakan sudut alfa, maka otomatis pada titik D ini di sini juga merupakan sudut alfa. Nah, karena kita sudah tahu kalau misalkan ini itu sudut alfa, sehingga DF per CD ini merupakan cos alfa. Cos kan samping per miring. Cos alfa dikali CD per AD. CD per AD. Nah, di sini kan sudut B. CD ini sisi depannya. Sisi depannya sudut B. Sehingga CD per AD ini merupakan sin beta. Ditambah CB per AC. CB per AC. Nah, CB per AC ini, CB ini kan sisi depannya sudut alfa. Jadi CB per AC ini merupakan sin alfa dikali AC per AD. Nah, AC per AD ini merupakan cos beta. Nah, dari sini dapat kita tuliskan kembali susunannya, dapat kita ubah atau kita balik menjadi sin alfa cos beta ditambah sin beta cos alfa. Dari sini kita temukan bahwasanya sin alfa plus beta itu sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah sin beta dikali cos alfa. Selanjutnya kita akan mencari cos alfa ditambah beta. Nah, kita akan menganggap bahwasanya alfa dan beta ini merupakan satu sudut ya. Kita anggap ini satu sudut, sehingga cosnya adalah cos samping per miring. Jadi cos dari ini adalah AE per AD. AE per AD. Di sini kita tahu bahwasanya AE ini merupakan pengurangan dari sisi AB dikurangi dengan EB, sehingga AE dapat kita tuliskan menjadi AB dikurang EB per AD. Kita pisahkan AB per AD dikurangi EB per AD. Nah, di sini pada sketsa ini kita tahu bahwasanya EB itu sama dengan FC, sehingga EB ini dapat kita ganti dengan FC. AB per AD dikurangi FC per AD. Nah, untuk AB per AD ini
AB per AD kita kalikan dengan AC. AC per AC. Lalu untuk FC per AD kita kalikan dengan CD. CD per CD. Di sini kita pasangkan AB dipasangkan dengan AC, AD dipasangkan dengan AC, sehingga AB per AC dikali AC per AD. Dikurangi, di sini juga begitu, sehingga dapat kita tuliskan FC per CD dikali dengan CD per AC. Selanjutnya kita akan melihat ke gambar AB per AC. Nah, di sini terdapat sudut alfa, sehingga AB per AC ini dapat kita tuliskan menjadi cos alfa samping per miring. Cos alfa. Kemudian AC per AD. AC per AD. Di sini terdapat sudut beta, sehingga AC per AD dapat kita tuliskan sebagai cos beta. Dikurangi FC per CD. FC per CD. Di sini ada sudut alfa, sehingga FC per CD ini dapat kita tuliskan sebagai sin alfa. Selanjutnya CD per AD. CD per AD. Di sini terdapat sudut beta, sehingga CD per AD ini dapat kita tuliskan sebagai sin beta. Jadi kita dapatkan rumus cos alfa plus beta itu sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Nah, jika kita sudah mengetahui panjang dari sisi-sisinya, maka dapat kita langsung tuliskan sin alfa ditambah beta ini sama dengan ED per AD. ED per AD. Seperti ini. Begitupun untuk cosnya. Cos alfa ditambah beta ini sama dengan AE per AD. AE per AD. Nah, selanjutnya kita akan mencari luas dari segitiga. Nah, berhubung kita sudah tahu sketsa yang sudah kita buat tadi, di sini kita akan mencari luas dari segitiga ACD. Misalkan saja AC, panjang AC ini sudah kita ketahui. Lalu panjang AD ini juga sudah kita ketahui, dan sudut yang mengapit yang diapit oleh AC dan AD ini juga sudah kita ketahui. Misalkan di sini sudut beta. Maka untuk mencari luasnya, luas segitiganya yaitu setengah dikali sisi-sisi yang mengapit AC dikali AD dikali dengan sin beta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesebangunan. Nah, pada sketsa yang telah kita buat tadi, ternyata terdapat dua segitiga yang sebangun. Nah, untuk membuktikan terdapat dua segitiga yang sebangun tersebut, maka kita harus menemukan sudut-sudut yang bersesuaian itu besar sudutnya sama. Jadi, di sini terdapat dua garis yang sejajar, yaitu ada garis EG sejajar dengan BC. EG sejajar dengan BC. Karena garis EG sejajar dengan BC, maka kita akan membuat satu garis di antara EG dan BC, sehingga kita mendapatkan garis GC. Nah, dari sini kita mendapatkan sudut yang bersesuaian, di mana
sudut AGE bersesuaian dengan ACB. Nah, karena EG dan BC ini sejajar, lalu dipotong oleh suatu garis transversal, sehingga dapat kita katakan bahwasanya sudut AGE dan sudut ACE ini memiliki hubungan, yaitu sehadap, sudut sehadap. Karena mereka sehadap, maka kedua sudut ini kongruen. Kemudian di sini kita mendapatkan sudut AEG dan sudut ABC. Sudut AEG dan sudut ABC. Kedua sudut ini sama-sama bernilai 90 derajat. Maka dapat dikatakan bahwasanya kedua sudut ini adalah kongruen. Nah, selanjutnya di sini terdapat sudut yang berhimpitan, yaitu sudut GAE dan sudut CAB. Karena sudut GAE dan sudut CAB ini berhimpitan, otomatis kedua sudut tersebut sama dan kongruen. Karena kita sudah menemukan sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar pada segitiga AEG dan segitiga ABC, maka dapat dikatakan bahwasanya segitiga AEG dan segitiga ABC itu kongruen. Nah, karena sudah terbukti bahwasanya kedua segitiga ini kongruen, maka mereka memiliki hubungan, yaitu sisi AE per AB, AE per AB akan sama dengan EG per BC, dan sama dengan perbandingan sisi AG banding dengan AC. Adapun kelebihan dari alat peraga 3D adalah untuk mempermudah para pengajar dan pendidik untuk menanamkan konsep penjumlahan sudut sinus dan kosinus serta konsep kesebangunan, sehingga dapat menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Adapun kekurangan dari alat peraga 3D yaitu pada alat peraga ini hanya dapat digunakan untuk menjumlahkan sudut sinus dan kosinus, akan tetapi tidak dapat digunakan dalam pengoperasian pengurangan.